Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita punya sumber yang menarik banget nih buat Anda. Sebuah biografi Donald Trump yang bisa dibilang komprehensif. Iya, sosok yang pasti udah nggak asing lagi ya. Betul. Tapi yang bikin beda, sumber ini ngebahas sampai pertengahan 2025, waktu dia kembali jadi presiden. Ini kan momen sejarah ya, Presiden AS. Pertama yang menjabat sebagai terpidana kejahatan. Nah, itu dia. Jadi misi kita kali ini adalah, gimana ya, mengurai momen-momen penting dan pola-pola yang ngebentuk perjalanannya yang luar biasa ini. Seringkali penuh gejolak juga kan? Mulai dari tahun 46 sampai sekarang ya berarti. Iya, dari pengembang properti, terus jadi bintang TV, presiden ke-45, dan sekarang, cukup mengejutkan, kembali lagi jadi presiden ke-47. Kita coba saring intisarinya buat Anda. Oke, mari kita mulai dari awal banget. Lahir 1946. Umur 13 tahun dikirim ke Akademi Militer, katanya sih karena masalah perilaku. Terus lulus Wharton 68. Nah, sumber ini bilang ada beda nih antara klaim prestasi akademisnya sama catatan asli. Kayaknya pola promosi diri yang agresif ini udah dari awal banget ya munculnya. Ini kayaknya jadi fondasi penting ya. Mm-mm. Pas dia ambil alih bisnis ayahnya tahun 71, terus dinamain The Trump Organization tahun 73, fokusnya langsung ke proyek-proyek yang gimana ya, mencolok gitu di Manhattan. Grand Hyatt Trump Tower itu ya. Betul, yang ikonik itu. Nah, di sini kelihatan dia cepet banget sadar soal kekuatan personal branding. Nama Trump itu jadi aset utama. Oh ya, dilisensikan kemana-mana kan? Kasino, produk, Mar-a-Lago juga. Persis. Jadi ini bukan cuma soal bisnis properti, tapi membangun merek pribadi secara agresif, gitu. Tapi kan nggak selalu mulus ya jalannya. Biografi ini juga nyatet soal tantangan besarnya. Utang numpuk di tahun 90-an, terus ada beberapa kebangkrutan perusahaan. Penting dicatat ya, ini kebangkrutan korporat bukan personal dia. Iya, korporat. Terus ada penyelidikan dugaan penipuan finansial dari 2019, vonis pidana buat Trump Organization, DES 2022, sama yang belum lama ini, denda gede dan pembatasan bisnis di New York Februari 2024. Betul sekali. Dan di sini polanya mulai kelihatan jelas banget. Dia pakai citra publiknya secara maksimal, taktik bisnisnya konfrontatif, dan yang paling menonjol itu kemampuan luar biasa buat bertahan. Malah kadang kayak makin kuat ya, diterpa kontroversi. Nah, itu dia. Bertahan bahkan kadang berkembang di tengah kontroversi dan masalah hukum. Kemampuan ini nanti kita lihat jadi bekal penting pas dia masuk politik. Menarik koneksinya. Ngomongin politik, minat awalnya kan udah dari akhir 80-an ya. Sering barengan sama promo buku-bukunya. Iya, sumber ini juga nyatet gimana dia gonta-ganti afiliasi partai. Terus, yang nggak bisa dilupain, penggunaan teori konspirasi birtherism soal Obama itu. Wah, itu berhasil narik perhatian besar banget waktu itu. Apa ini bisa dibilang cikal bakal strategi politiknya ya? Bisa jadi, puncaknya ya di kampanye 2016 itu, dengan slogan Make America Great Again. Fokusnya ke imigrasi, perdagangan, itu kena banget ke pemilih, terutama di Rust Belt. Tapi kampanyenya juga penuh kontroversi kan? Usulan tembok perbatasan, larangan muslim masuk. Oh, jelas, syarat kontroversi. Tapi ya itu, strategi populisnya terbukti efektif, nganterin dia ke Gedung Putih. Terus masuk ke periode pertamanya, 2017-2021, banyak gebrakan. Kebijakan utamanya, pemotongan pajak yang gede itu ya? Iya, pajak, deregulasi, terus penunjukan 3 hakim agung konservatif. Ini dampaknya jangka panjang. Di luar negeri, dia narik AS dari TPP, Perjanjian Dagang Pasifik itu. Terus Perjanjian Iklim Paris juga. NAFTA diganti USMCA. Betul. Tapi tantangannya juga nggak kalah gede. Ada investigasi Rusia oleh Mueller yang nemuin intervensi Rusia sama potensi upaya menghalangi keadilan dari Trump. Terus impeachment pertama soal Ukraina itu kan? Iya, meskipun akhirnya dibebaskan Senat. Lalu respons pandemi COVID-19 yang banyak dikritik sama upaya nyabut Obamacare yang gagal. Jadi pola di periode ini kayaknya polarisasi makin dalam, tapi juga gimana gaya konfrontatifnya itu terus-terusan nantang norma politik. Tepat. Gayanya tuh seolah-olah maksa lawannya bereaksi, dan reaksinya itu malah bisa jadi nguatin citra dia sebagai orang luar di mata pendukungnya. Pola ini lanjut terus setelah dia lengser. Januari 2021 keluar Gedung Putih, langsung impeachment kedua. Iya, soal penghasutan pemberontakan 6 Januari. Lagi-lagi dibebaskan Senat.
Tapi pengaruhnya lewat gerakan MAGA itu, wah, dan surut sama sekali. Bener. November 2022, dia umumkan maju lagi, terus dominan banget di pemilihan pendahuluan Republik. Nah, di tengah jalan ini muncul kasus hukum yang, wah ini belum pernah ada sebelumnya. 4 dakwaan pidana terpisah itu ya? Iya. Dan puncaknya vonis bersalah 34 tuduhan kejahatan di New York, Mei 2024. Ini soal pemalsuan catatan bisnis buat nutupin uang tutup mulut itu kan ya? Betul. Menjadikan dia kandidat presiden pertama dengan vonis kejahatan. Upaya diskualifikasi lewat amandemen ke-14 juga gagal di Mahkamah Agung. Terus ada kejadian dramatis Juli 2024, upaya pembunuhan di Pennsylvania. Dia selamat. Sumber ini bilang insiden itu mengubah dinamika kampanye. Bahkan disebut mungkin ikut bikin Biden mundur. Dan akhirnya, November 2024, menang lagi. Jadi presiden kedua dalam sejarah AS yang jabat 2 periode, nggak berurutan. Pelantikannya Januari 2025. Nah ini sejarah baru lagi. Presiden menjabat sebagai terpidana. Awal periode keduanya langsung tancap gas. Kebijakan America First diperkuat lagi. Di luar negeri, dia mulai proses keluar dari WHO. Stop dananya juga. Bantuan luar negeri juga ditinjau ulang ya, jeda 90 hari. Ya, ada jeda 90 hari, tapi ada pengecualian buat program terkait isu aborsi atau gender. Dia juga pulihin lagi kebijakan Mexico City. Yang soal batasan dana LSM global terkait aborsi itu ya? Betul. Di dalam negeri, dia definisikan gender sebagai biner biologis dalam kebijakan federal. Terus, meninjau partisipasi AS di organisasi internasional lain kayak Dewan HAM PBB, UNRWA. Sama ada upaya reorganisasi USAID, Badan Bantuan AS itu, yang katanya sekarang lagi ada tantangan hukum. Nah, pola kunci yang terus berulang dan makin kuat. Kemampuan dia mengubah tantangan hukum serangan fisik jadi narasi yang malah nguatin basis pendukungnya. Agenda periode pertama kayaknya diintensifkan lagi, konfrontasi sama institusi, domestik maupun internasional lanjut terus. Oke, jadi apa artinya ini semua buat Anda? Sumber biografi ini ngelukiskan perjalanan yang bener-bener nggak pernah terjadi sebelumnya ya. Dari Taipan Property, Icon Media, presiden, terus presiden pertama yang dihukum pidana, balik lagi ke Gedung Putih. Kita lihat konsistensi gayanya, branding kuat, konfrontasi jadi taktik utama, dan daya tahan yang luar biasa. Mengingat status hukumnya yang unik banget nih pas mulai periode kedua, ditambah langkah kebijakan yang tegas tadi, nah ini muncul pertanyaan penting buat Anda renungkan. Sejauh mana sih perjalanan dan gaya kepemimpinan Trump ini bakal secara permanen ngubah norma politik Amerika? Terus cara publik lihat kontroversi, dan institusi kepresidenan itu sendiri. Apa implikasi jangka panjangnya, baik buat di dalam negeri maupun di panggung global? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.